Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke studio Arah 9. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kayaknya banyak peminatnya. Saya punya kalah saya. Udah 1.000 apa? 1.300 kali ya? Ya, lagi belajar dakwah bil medsos. Ya, dengan Gus Ali Rahman, saya sebenarnya juga punya maksud dan punya tujuan ya. Jadi beliau ini sudah terkenal lah menurut saya itu untuk suka memberikan komen-komen yang bagus-bagus dan santun. Amin. Ya. Ini masih santun nggak? Berusaha ke sana karena itu karakteristik kita ya. Iya. Jadi saya ingin bertanya sama Gus Ali Rahman tentang masalah yang mungkin bagi saya masih hangat lah ya, tentang Khalid Basalamah yang menyatakan berpendapat masalah wayang, Gus. Gimana, Gus? Oh iya. Emang lagi, dan bukan hanya Ustaz Khalid ya, ada satu lagi, saya ada bawasir belakangnya. Pada intinya memang kelompok beliau ini, saya tidak menyebut namanya, para pemirsa mungkin sudah paham lah. Pertama yang harus digarisbawahi menurut saya, umumnya mereka adalah penganut kebenaran tunggal. Yang benar itu hanya menurut mereka, yang lain salah. Kedua, tentang budaya. Mereka tidak bisa memisahkan antara budaya dan ajaran agama. Bahkan di situ Ustaz Khalid mengatakan sebaiknya Islam yang dijadikan tradisi, bukan tradisi diislamkan. Padahal dalam konteks sejarah kita, mengislamkan Nusantara atau Jawa khususnya dilakukan oleh Wali Songo itu menggunakan infrastruktur yang bernama budaya. Di antaranya adalah wayang. Kan begitu? Lah, kalau wayang, walaupun tidak saklek mengatakan haram, tapi arahnya kan pada dilarang dalam Islam, kemudian dimusnahkan, kemudian Ustaz Khalid melakukan klarifikasi. Kalau menurut saya, ya mohon maaf, itu bukan klarifikasi, lebih kepada ngeles. Itu bentuknya permintaan maaf kan? Permintaan maaf ya, klarifikasi lah, tapi sifatnya kan ngeles. Ya ngeles aja lah. Kalau orang minta maaf itu kan tulus, bener merasa bersalah. Nah ini kan tidak. Kayaknya berkali-kali minta maaf, Gus. Ya hobinya seperti itu. Saya nggak tahu lah. Saya tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan beliau pada akhirnya akan memahami, karena beliau bagaimanapun orang Indonesia ya. Walaupun belakangnya dia mengesankan orang warga keturunan dari marganya itu ya, dari namanya seperti itu. Kalau menurut sampean itu bicara wayang itu melanggar daripada fikih atau akidah kita, Gus? Setahu saya tidak ya. Dalam hal apapun kalau ada langgaran, ada apa, itu hal wajar. Orang sholat aja ada yang melanggar kok. Ini kan melanggar waktu haram umpamanya kan. Kemudian melanggar rukun kan ada. Apalagi dalam konteks seni. Ketika kita bicara wayang adalah salah satu seni pertunjukan. Ingat nih, seni pertunjukan tutur. Indonesia ini sangat kaya, Ustaz, dengan seni pertunjukan tutur. Kita ada namanya wakaba, ada namanya itu hikayat, ada namanya macah, ada namanya tanjidor, ada namanya kentrung. Memang orang Indonesia ini dan mungkin seluruh dunia hobi cerita. Nah, wayang punya kekhasan, bukan dia hanya bercerita kepada audiens seperti di macah yang saya tahu di daerah Jawa Timur, tetapi dia menggunakan media-media atau properti yang dilambangkan. Jadi jangan salah Pak Ustadz Khalid dan yang lain ya, mohon maaf. Wayang itu bukan gambaran dari manusia. Artinya nggak ada kan bukan manusia yang bernyawa lah ya. Bukan, hewan juga bukan. Tapi apa? Dia hanya dicitrakan dari sosok tokoh imajinir yang ditokohkan dalam sebuah naskah perwayangan. Maka bentuknya tipis, kemudian mana ada sih orang yang mancung begitu terus tangannya panjang. Artinya kalau kembali lagi ke sisi fikih, disinilah dalam literatur yang saya baca, diantaranya Atlas Wali Songo dan hasil diskusi kami dalam sejarah di Les Bumi ya. Kebetulan saya pernah di Les Bumi NU. Jadi memang wayang dicipta oleh Wali Songo atau Sunan Kalijaga khususnya sengaja menghindari wayang kulit ya, menghindari kontroversi dalam fikih. Sehingga karena apa? Nanti kan ada hadis seperti yang dibaca, bukan dibaca, dia cuma menerjemahkan dari satu hadis bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah jikalau di dalam rumah itu ada gambar gitu kan. Allah tadkhulul malaikatu
baitan fihi suratun kan gitu. Tapi kan jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Suratun atau gambar dalam hal ini seperti apa? Oke, kemudian itulah hebatnya. Jadi jangan dikasih tahu sekarang, Wali Songo sudah membahas itu gitu kan. Sehingga suratun yang kemudian menjadi khilafiyah penerjemahannya ini seperti apa dan bagaimana maksudnya. Terus maka bentuk wayang sendiri itu tidak menyerupai orang. Artinya tidak menyerupai makhluk bernyawa yang menjadi persoalan khilafiyah secara fikih, terutama Syafi'iyah ya. Jadi apa wayang? Ya sebuah alat untuk menyampaikan satu kisah, di mana kisah itu macam-macam isinya. Nah, kemudian wayang itu sendiri, anak wayang yang dipegang begitu itu bentuk-bentuknya itu adalah perlambang dari penokohan itu. Penokohan, pokoknya Semar dilambangkan begini. Petruk begini, omongnya Werkudara dan sebagainya. Ya seperti itulah wayang. Artinya wayang yang dipegang itu adalah sebuah media untuk menyampaikan citra dari sebuah penokohan dalam sebuah naskah. Mestinya ke sana. Nah, sekarang kondisi sekarang apakah masih relevan? Kan kalau misalnya mengatakan ya kalau sudah tersiar agama yang nggak usah dipakai lagi gitu ke wayang. Apakah masih relevan? Kalau memang itu haram, bukan hanya tidak relevan, ya memang harus dibuang. Kalau memang haram. Tetapi dalam pengetahuan kami itu kan tidak haram. Sekarang kalau haramnya di mana? Ustadz Khalid sendiri kan tidak menjelaskan. Haramnya di mana? Iya. Dilarang dalam Islam itu apanya sih? Betul, dalam seluruh pertunjukan wayang itu dilarang dalam Islam atau ada bagian-bagian? Karena beliau ini kayak kalau tidak salah kelompok mereka ini kan mengharamkan musik. Apakah di musiknya? Nah, kalau mengharamkan musik dia punya handphone loh. Buka handphone keluar musik kan? Bid'ah. Ya harus dibuang handphonenya. Lah kan gitu. Lah kan tidak prinsip. Jadi kalau apakah seluruh pertunjukan wayang itu haram? Apakah ada bagian-bagian? Kalau dia mengatakan menghormati gitu kan. Ya kalau memang menghormati budaya dan menurut beliau ini ada yang haram, sisi mananya yang haram? Kita perbaiki. Lah kalau maunya relevansi atau tidak, ini budaya, men. Iya. Budaya, Pak. Berarti ya kalau bersama harus menjelaskan di mana haramnya gitu. Lah iya. Di mana salahnya? Semua, di mana yang dilah? Kayaknya kalau bersama mengatakan ya harus kembali Islam yang murni, itu gimana, Gus? Islam yang murni itu seperti apa? Kan dari dulu jargon kan? Jargon. Kalau kita mau lihat sejarah mulai dari apa namanya ya? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadi anutan mereka ini, sampai kemudian juga nanti ada pemurnian tauhid istilahnya pada masa Jalaluddin Al-Afghani, tapi ini berbeda. Kalau Jalaluddin Al-Afghani ini kan nanti masuknya dalam dunia perjuangan yang kemudian masuknya ke dunia akademik. Sementara dari Ibnu Taimiyah ini kan berlanjut panjang, kemudian nanti muncul tokoh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari Muhammad Abdul Wahab ini kemudian memiliki sahabat gitu kan, Muhammad bin Su'ud yang kemudian menguasai Makkah, Madinah dan Jazirah Arab semua. Bermula dari Najat atau Riyadh sekarang gini. Lah kalau melihat pemurnian Islam kan dari dulu seperti itu istilahnya. Tetapi pemurnian Islam itu yang seperti apa? Pemurnian tauhid biasanya istilahnya. Itu yang seperti apa? Kan tidak pernah dijelaskan. Hanya saja dikatakan pemurnian Islam itu tinggalkan ABCD. Sekarang kita lihat dulu pemurnian Islam itu sing kaya apa? Padahal kan ada akulturasi budaya. Lah iya, makanya kalau tujuannya pemurnian Islam murni itu yang kayak apa? Apakah tidak boleh kita mengambil budaya? Yang mana budaya itu, walaupun mungkin berangkat dari ajaran non-Islam, tetapi tidak melanggar ajaran Islam. Contoh ya, budaya kita banyak yang berangkat yang tidak berangkat dari Islam. Karena memang Islam masuk ke Indonesia kapan kan gitu? Artinya pada masa baheula di Indonesia kan Islam belum ada. Anggaplah seperti itu dalam tataran sejarah. Tapi sopan santun ada. Nyuguhi tamu, budi pekerti. Iya, nyuguhi tamu itu kan budaya. Kapitayan ya. Iya, di antaranya adalah kapitayan, nyuguhi tamu. Akrimu duyufakum gitu kan, hormatilah tamumu. Nyambung kan begitu kan, terus berbaiklah dengan tetangga. Itu kata hadis. Padahal hadis itu belum sampai ke orang Indonesia, tapi penghormatan terhadap tetangga, penghormatan terhadap tamu kan sudah dilakukan. Ini kan budaya. Lalu di mana salahnya? Wayang umpamanya pertunjukan, seni pertunjukan dipakai oleh Wali Songo, kemudian di-create supaya tidak bertentangan dengan fikih Islam.
Lah terus versi mereka salahnya di mana? Kan gitu. Sekarang kalau misalnya kita lihat kan budaya menjadi khasanah tuh dalam peradaban Islam. Ada akulturasi. Ada contoh yang lain nggak Gus selain wayang, Gus? Banyak. Di negara lain dah. Atau di Indonesia selain wayang. Ya banyak keris lah contohnya. Keris gitu ya. Keris. Banyak lah seni-seni. Kalau di Cina baju koko gitu ya. Ya di baju koko kayak bunyi sampai. Iya. Kalau ini bajunya orang Hindu kayaknya nih. Ya kalau bicara pakaian seperti itu sering saya katakan, gamis pun apa tidak kemungkinan Abu Lahab, Abu Jahal juga pakai gamis. Iya, kalau iya. berbicara ke arah sana gitu. Artinya memang itu adalah tradisi Arab yang kemudian Nabi menggunakan itu karena Nabi menggunakan lalu ada yang mensunahkan. Ya monggo. Ya kayak saya lihat tuh kayak menara itu. Itu kan punya orang Majusi itu, Gus. Iya, dalam sejarah menara kan apa ya? Isim makan dari kata narun kan? Tempat api. Tempat api. Isim makan dari kata narun, manarun. Artinya tempat api. Tempat api untuk persembahan orang Majusi dulu di daerah Persia. Sekarang menjadi simbol-simbol Islam. Bahkan di Mekah Madinah menaranya banyak paling tinggi-tinggi. Apakah itu mau dirobohkan? Gara-gara itu dianggap mengambil dari kebudayaan atau peribadatan bahkan. Bukan hanya budaya itu, peribadatan dari orang Majusi. Yuk robohin. Robohin tuh. Berarti kalau dulu itu menara di Mekah itu dulu robohin tuh. Itu iya, karena memang awalnya itu berangkat dari tempat peribadatan atau media peribadatan orang Majusi. Ini bukan hanya sekedar seni pertunjukan, ini seni pertunjukan harus dimusnahkan. Menara coba tuh. Kalau begitu, kalau mau kita kasar-kasaran. Tapi ya menurut saya, hal yang terpenting dalam hal ini menurut saya gini, Ustaz. Saya juga tidak terlalu tertarik seperti mereka yang selalu menggebu-gebu. Kita jangan hanya heboh-hebohan di medsos. Ini coba kita telisik. Mereka ini bukan hanya sekarang. Dan video ini cukup lama, bukan hanya sekarang ya. Tahun yang lalu video. Ya beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan ada di arah 9 itu. Ini video lama kok goreng kembali gitu. Loh, aku sih nggak jawab. Cuman saya mikir, loh kalau video lama nggak boleh dikomentari. Kalau itu merendahkan kita gitu loh, merendahkan budaya kita. Artinya tidak hanya sekarang, termasuk lagu Indonesia Raya waktu itu. Artinya selalu bergelombang menyampaikan sesuatu yang kontroversi yang berkaitan dengan kebangsaan dan budaya. Nah, di sini yang sering saya berulang-ulang, saya bukan penganut aliran Jurilina total, tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang penulis Swedia bernama Jurilina, itu sangat masuk akal saya karena banyak juga yang sejalan dengan pemikiran beliau terkait dengan bagaimana cara melemahkan bangsa untuk kemudian dijajah. Pertama, kaburkan sejarahnya. Sejarah kita sudah banyak yang kabur. Kedua, hilangkan bukti-bukti kebesaran leluhurnya sehingga tidak bisa dibuktikan lagi kalau leluhurnya itu orang hebat. Ketiga, putuskan hubungan generasi sekarang dengan masa lalu atau dengan mengatakan leluhurmu itu adalah orang-orang primitif. Dengan demikian, anak muda sekarang wayang pertama berangkat dari agama, mungkin bid'ah gitu ya. Udah bid'ah dolalah lagi, udah dolalah finar lagi kan. Udah neraka yang gitu. Akhirnya karena dari sisi agama yang muslim, akhirnya nggak mau wayangan. Kedua, zaman modern udah nggak relevan. Sekarang kan sudah bisa pakai sinematografi, ngapain wayang-wayangan. Terus akhirnya hilang kecintaan terhadap budaya. Ini contoh wayang. Begitu juga dengan keris. Akhirnya keris musyrik. Padahal kita fokus pada wayang. Dengan cara menghilangkan kecintaan atau memutus mata rantai seni budaya terhadap leluhur. Kita lihat wayang. Pertama dari sisi agama yang saya katakan tadi. Bagaimana cara pendakwah Islam di masa lalu mengkombinasikan antara budaya dengan dakwah. Kemudian meng-create supaya tidak bertentangan dengan fikih. Ya kan, dengan membentuk wayang seperti itu. Pertama. Kedua, kita lihat wayang. Wayangnya saja nih, belum pertunjukan. Wayangnya saja. Bagaimana cara menyamak kulit. Ini kan ilmu, Bos. Di wayang itu ada ilmu. Bagaimana cara menyamak kulit. Biar suci. Iya kan, biar suci. Biar kering dan awet. Belum ada alat pengawet kayak sekarang. Orang tua kita sudah bisa mengawetkan yang namanya kulit. Berarti orang tua kita di masa lalu sudah punya teknologi pengawetan kulit. Ya kan? Dan tetap suci. Kaitannya dengan fikih. Kedua, bagaimana kulit yang lemes itu kemudian menjadi keras. Setelah keras kemudian diukirlah gampangannya ya. Itu kan seni. Bagaimana telatennya? Kulit keras, Bos. Bisa jadi kayak begitu bagus. Itu artinya teknologi seni
pengukiran pada masa itu sudah sangat maju, belum ada mesin, belum. Ini menunjukkan dari sini kita lihat pertama mereka ahli, ya kan? Pertama mereka ahli di bidang pengawetan tanpa ada borak dan segala macamnya. Kedua, mereka ahli dalam membuat lukisan atau ukiran dari media kulit. Ketiga, citra, bagaimana dia melambangkan sesuatu. Ini kan 3 poin yang sangat luar biasa yang hari ini siapa yang bisa seperti itu? Apakah ada generasi sekarang mencipta sebuah karya tanpa ada contoh? Tanpa ada contoh itu bid'ah. Ya bahasa Arabnya bid'ah tanpa ada contoh kan? Tanpa ada contoh, ya kan? Kemudian membuat sesuatu seperti wayang, kan nggak ada. Jadi wayang itu, wayangnya aja ini sudah merupakan satu karya adiluhung dari leluhur kita. Kita bangga loh. Nah, iya, ini baru wayang. Kita belum bicara teknik pertunjukannya. Kita lihat wayang, ada namanya itu lampu. Terus disorot begini kan. Belum ada kata lampu lighting kayak sekarang ya. Zamannya saya orang teater. Zamannya Boy G. Sakti sehebat beliau gitu dalam menata lampu. Orang dulu sudah dengan satu lampu center trot. Jadi kemudian ada pewayangan. Ada bayang di situ. Kemudian ada anak wayang yang dijalankan. Itu kan teknik pertunjukan di masa baheula. Belum ada lighting kayak sekarang. Terus, ya kan? Terus musik, gamelan. Ketika lihat gamelan apa bahannya? Kuningan. Umumnya kuningan. Kuningan itu kan banyak yang harus kita lihat. Apa? Kalau sampai ini hilang, bukti bahwa Indonesia kaya dengan metalurgi mana? Keris musyrik. Gong segala macam musyrik. Habis semua kan? Terus apa yang kita punya? Terus apa yang kita punya? Mana buktinya? Inilah saya setuju dengan Juri Lina, seorang penulis Swedia, mengatakan untuk melemahkan dan untuk menjajah satu bangsa, kaburkan sejarahnya, hilangkan kebanggaan terhadap leluhurnya, putus mata rantai kecintaan terhadap mereka yang di atas karena dianggap orang-orang primitif. Bagaimana kita bisa mengatakan primitif kalau bukti-buktinya masih ada? Wayang masih lestari sampai hari ini. Bukan primitif. Ya sekarang ya katakan tadi, saya tantang Anda yang mengatakan itu primitif. Bisakah Anda berbuat bid'ah seperti wali-wali itu? Ya bid'ah budaya dalam pengertian membuat sesuatu tanpa ada contoh. Sebuah kreatif yang sekarang ini kan contoh. Ya mungkin nggak nyontoh. Contoh kalau modern nih, tiba-tiba ada orang buat Android. Terus ada terusannya kan nyontoh dari Android. Ini nggak ada contoh, tiba-tiba buat. Ini bid'ah. Ya, bid'ah. Bahasa Arab, lughatan, bid'ah bil lughah. Kan seperti itu. Sekarang mana? Lah, ini semua mau dihilangkan. Dengan demikian sekali lagi primitif, bodoh, ya kan? Akhirnya nggak ada kebanggaan. Ketika tidak ada kebanggaan, nilai nasionalisme generasi muda kita hilang. Ketika hilang, kemudian terbawa oleh arus budaya luar yang bukan budaya nenek moyangnya, rapuh dia. Ketika rapuh, habis bangsa ini. Saya lebih kepada sini loh. Bukan hanya sekedar ini mohon maaf dari kelompok yang suka membid'ahkan, iya, dari kelompok begini iya, tapi jangan-jangan ada. Ini yang perlu ada misi tertentu sengaja untuk menghilangkan budaya yang baik menggunakan frame agama. Padahal kalau kita bicara agama masih khilafiyah itu tidak masalah. Saya jadi ingat kata Soekarno, Gus, apa katanya Gus? Kalau jadi orang Islam, ya jadi Islam. Kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kan gitu. Kalau mau jadi Hindu jangan jadi India. Kalau mau jadi Nasrani jangan jadi Yahudi. Iya kan gitu. Jelas itu. Bangsa kita mengatakan begitu. Karena bisa jadi di zaman era Soekarno udah mulai ada tuh Gus, misi-misi gitu Gus. Sebenarnya sudah lama. Kalau kita mau jujur ya, sebenarnya kalau membicara itu pengkotak-kotakan terutama dilakukan oleh Belanda sehingga ada priai, ada kelompok abangan, ada kelompok santri, ada sekolahan formal sampai sekarang. Kalau mau jujur sampai sekarang rambut kayak saya ini nggak rapi kalau ke sekolahan dipotong. Kalau dulu orang panjang itu. Padahal kalau rapi menggunakan versi Indonesia ya panjang. Gajah Mada dalam patungnya benar atau tidaknya gitu ya kan panjang. Berarti rapi versi Indonesia itu panjang. Sarungan. Masuk ke kantor. Saya pernah dibilang masuk ke kantor gara-gara pakai sarungan, pakai bakyak lagi kan, dibilang menghina. Mau saya sholat aja pakai sarung ngadep Allah, saya bilang gitu kan. Jadi ini kan penghilangan budaya dengan cara gengsi tadi kan, dengan formalitas bahwa yang begini dari zaman Belanda itu sudah dibuat kelompok-kelompok, kemudian satu direndahkan, satu dinaikkan, satu dinaikkan. Ini sebenarnya bukan menaikkan betul, yang dinaikkan ini juga direndahkan oleh Belanda untuk dipertentangkan antara keduanya. Nah, sekarang mau coba-coba lagi Indonesia sudah merdeka,
Tar dulu bos. Jadi Gus masih ada kita ini. Nah ini Gus nih, saya ini sampean nih bawa buku ini nih. Oh ya. Ada hubungannya dengan Ini kita pemirsa, malam ini kitab ini kecil. Kasfus Syubahat. Aslinya ini sudah ada tambahan dari tulisan Syekh Utsaimin. Saya beli buku ini di gerai buku partai yang dulu sering membid'ah-bid'ahkan, tapi sekarang enggak. Saya enggak sebut nama partainya. Partainya masih eksis. Kira-kira apa isinya Gus itu? Kasfus Syubahat an Khaliqil Ardi was Samawat itu adalah buku yang sangat terkenal, menjadi konsepsi utama dari saudara-saudara kita yang bermadhab Wahabi. Karena penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana menurut Syekh Sirajuddin Abbas dalam I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku ini ditulis khusus untuk Muhammad bin Su'ud sebagai penguasa Najd. Muhammad bin Su'ud adalah yang kemudian sampai sekarang ini menjadi Raja Salman gitu lah ya. Di mana isinya di sini macam-macam. Pada intinya ada satu yang ini mengkhawatirkan bagi kita semua. Wah, paham tersebut bahaya nggak dalam demokrasi atau dalam kebangsaan? Kalau melihat dari sini sangat bahaya. Kenapa? Ini saya tidak merendahkan. Silakan baca sendiri ini bukunya. Silakan baca sendiri. Halaman berapa silakan baca sendiri. Ya, bahwa menurut kelompok ini menghalalkan harta dan darah bagi orang yang tidak sejalan mereka bil khusus dalam pelaka tawasul adalah boleh. Mirip Khawarij Gus. Saya tidak ke sana. Pokoknya para pelaku tawasul ya, halal harta dan darahnya. Artinya apa? Boleh melakukan perampokan dan pembunuhan bagi orang yang tidak sepaham dengan dia. Khusus di sini adalah settingannya adalah tawassul. Dan mereka sama kan kelompok ini. Maka apabila dikorelasikan antara buku ini dengan kebiasaan mereka, ya tinggal kita menyikapi saja. Saya tidak mau menyimpulkan tidak, tapi silahkan saja. Coba kita angen-angen gitu dari mulai suka membid'atkan tradisi kita, bukan hanya jadi ini yang buku ini menyerang orang-orang yang suka bertawasul Gus. Lah iya, ini buku utama loh. Oh. Ini yang nulis aslinya menurut Sirajuddin Abbas, dan dalam keterangan buku ini juga bukan orang sekarang. Ini penulisnya pendiri madhab Wahabi gitulah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Di mana buku ini dipersembahkan terhadap kiai mereka, raja mereka pada saat itu Muhammad bin Su'ud. Judul lengkapnya Kasfus Syubahat an Khaliqil Ardi was Samawat. Artinya adalah membongkar subhat-subhat. Sama mungkin kayak wayang itu kan dianggap subhat. Iya. Artinya satu bukan hanya persoalan pertunjukan di sini haram, dianggap subhat. Karena nanti di perwayangan itu ada yang menganggap klinik yang kaitannya dengan mistik. Ketika mistik, dia subhat. Dalam pengertian subhat itu dia menyekutukan Tuhan juga. Artinya bertuhan Allah iya, bertuhan kepada Semar iya. Itu kan subhat. Maka di sini membongkar subhat gitu. Membongkar. Maka sering kan mereka kalau nggak subhat istilah talbis gitu kan. Nggak jauh-jauh bahasanya dari situ. Apa sih khurafat, TBC lah. Seperti itu. Ya kita berharap kesimpulan pada hari ini mudah-mudahan ada hikmahnya Gus. Jadi orang makin mencintai wayang. Apa sih wayang? Gitu kan, isinya dan sebagainya. Jadi pengen tahu Gus. Iya. Jadi secara nggak langsung ini mempromosikan tentang kebudayaan kita. Lah itu yang saya maksud juga di kanal saya Arah 9 gitu. Bukan hanya kita kayak teman-teman ribut, ya silakan itu hak mereka tuh ribut. Tapi saya tidak kesana gitu. Bahwa yang disampaikan Ustaz Khalid Basalamah sama satunya lagi itu bahwa siapa? Ya jadi karena itu pemicu untuk mencintai budaya, bukan hanya tidak selesai bertengkar di medsos gitu. Dan tapi tadi itu yang juga harus ditelisik gitu. Jangan-jangan nanti memang ada gerakan merapuhkan generasi ini dengan menghilangkan budaya. Iya. Dan ya kita berharap sih tetap kita berhusnuzon di semua ini ada hikmahnya. Kalau saya berharap jadi orang makin mencintai budaya. Amin. Kita, ya terutama wayang. Gus, terima kasih Gus. Saya sudah bisa bersilaturahim ke Arah 9. Nanti saya mau silaturahim ke One Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.